طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kaki kita, hadirnya kita dalam majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Allah ampunkan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Kita niatkan untuk orang tua kita, Bapak Haji Matus Hamra, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dijadikan anak-anak keturunannya menjadi anak keturunan yang ta'in dan ta'iat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Saya punya cucu Durah ya, dia ibni binti Nur Muhammad Tahir. Allah angkat penyakitnya, Duraidah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yaqdiru saqaman. Muallif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid. Anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini hadisnya agak panjang ya, kita baca dulu sama-sama ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullah fi zillihi yauma la dilla illa dilluhu imamun adilun syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wabtaraqa alaihi wa rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat aynahu wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu rawahu Syaikhani.
Ya, hadis diriwayatkan daripada Bukhari Muslim, ya hadisnya sahih. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 3 manusia yang nanti di akhirat mendapatkan perlindungan dari Allah. Yudilluhumullah, ya, mereka itu yang 7 ini. Ada sab'ah, ada 7 yang nanti akan dilindungi oleh Allah. Dalam lindungannya pada hari itu yauma la dilla illa dilluh, yang pada hari itu tidak ada yang mendapatkan perlindungan kecuali yang 7 ini. Ya, mudah-mudahan antum di antara yang 7 ini ada salah satu. Ya, syukur-syukur 7-7-nya ini ya. Jadi ada 7 manusia, sab'atun yudilluhumullah, di mana nanti pada saat yaumul mahsyar atau yaumul ba'as, pada hari kebangkitan, itu manusia semuanya ingin mencari perlindungan. Di mana Anda bisa bayangkan di padang mahsyar itu pada saat hari kebangkitan tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada gedung untuk menahan panasnya yang luar biasa. Tidak ada pepohonan. Jadi betul-betul adalah lapangan yang luas, ya, hamparan yang luas, yang sangat panas, ya, seperti berada di padang pasir. Nanti kita semuanya akan dikumpulkan dari mulai manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan uratan khufatan. Yang Nabi katakan pada masa itu, pada saat itu manusia dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Artinya Allah menghinakan, merendahkan serendah-rendahnya manusia yang waktu di dunianya penuh dengan kesombongan. Jadi tidak ada yang berpakaian. Allah katakan, mana jubah dulu yang pernah kau bangga-banggakan, mana pangkatmu dulu yang kau agung-agungkan. Belum sampai di akhirat saja kita lihat kejadian yang ada di Nepal itu, dilemparkan ke dalam sungai, dicopot pakaiannya, dilempari batu. Itu bukan tidak mungkin. Kehinaan yang manusia menjadi sombong dengan jabatannya itu sudah terbukti di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat. Allah akan hinakan manusia yang penuh dengan kesombongan, dengan pakaiannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Tidak beralas kaki, panasnya luar biasa. Tidak berpakaian, ditelanjangkan oleh Allah. Dan Sayyidatina Aisyah, ketika hal ini disampaikan oleh Nabi, Aisyah sempat bertanya, apa kami enggak malu ya Rasulullah? Pada saat itu kami dalam keadaan telanjang. Nabi katakan, kalian tidak lagi sempat untuk berpikir tentang ke kiri ke kanan yang Anda lihat. Yang Anda pikirkan selamat atau tidak menghadap kepada Allah. Ini yang akan terjadi nanti pada yaumul mahsyar. Semuanya akan ditanyakan, baru kemudian orang-orang yang beriman, yang terpilih, ditutupi auratnya, ya, diberikan pakaian untuk menutupi auratnya. Dan ada 7 manusia yang nanti mendapatkan perlindungan dari Allah, fi dillihi, di dalam lindungan Allah, di mana awan yang sangat dingin itu akan menaungi dirinya. Dikumpulkan 7 orang tadi, dan yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Siapa saja? Yang pertama kata Nabi adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Sebetulnya ketika Anda menjadi menteri, ketika Anda menjadi presiden, ketika Anda menjadi wali kota, Anda menjadi gubernur, itu jabatan mulia. Jabatan itu akan mengantarkan Anda pada perlindungan Allah hari kiamat. Kalau adil di dalam
menentukan sikap, di dalam memutuskan apa-apa. Maka untuk menjadi imamun adil ini nggak semua orang mampu, susah. Maka jangan pernah memaksakan diri kita untuk menjadi pemimpin kalau kita belum siap untuk bersikap adil. Tetapi ketika kita sudah mampu untuk menjadi pemimpin yang adil, nilainya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Dia akan menjadi seseorang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di mana yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Rasulullah sebagai seorang pemimpin amat sangat adilnya untuk menentukan sikap. Bahkan sampai dalam satu peristiwa ketika kaum muhajirin diberikan ghanimah lebih banyak dari orang-orang Ansor. Ini bukan tidak adil. Sampai orang-orang Ansor berbisik-bisik, membuat viral. Muhammad lebih sayang kepada orang-orang muhajirin dibandingkan kita orang-orang Ansor. Padahal orang-orang muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, kami yang sambut. Kami berikan tanah kami. Kami berikan harta kami. Tapi kenapa ketika Islam sudah mulai naik, Islam sudah mulai berharta dengan ghanimah, dengan rampasan perang, tapi kenapa kita kebagian sedikit sementara orang-orang muhajirin lebih banyak daripada kita? Dan itu ada salah satu orang Ansar yang tidak suka kepada Rasulullah membuat bisik-bisik, membuat hoax, berita-berita seperti itu. Dan menyebar sampai Nabi merasakan sedihnya luar biasa. Dan Nabi kumpulkan itu orang-orang Ansar dan orang Muhajirin. Aku mendengar, kata Muhammad, bahwa kalian mengatakan bahwa aku tidak adil. Orang-orang Muhajirin aku berikan lebih daripada kalian. Kalian tahu. Dan aku tahu bahwa kalian bukan mementingkan harta. Kalian lebih mementingkan diriku dibandingkan harta. Aku mau tanya kepada kalian, orang-orang Ansar, apakah kalian memilih aku atau memilih harta? Dan kalau aku ditanya, aku ditakdirkan untuk menjadi orang muhajirin atau orang Ansar, aku akan memilih menjadi orang Ansar. Kalian nasing tulus, kalian menyambut kami dengan rela, dengan ikhlas. Kalian berikan harta kalian, kalian berikan tanah kalian. Cuma sekedar harta kalian ributkan seperti itu. Merunduk Pak orang-orang Ansar. Karena cuma beberapa orang yang menganggap Nabi nggak adil. Kalau orang-orang muhajirin kami berikan mereka lebih daripada kalian. Mereka meninggalkan hartanya di tanah tempat kelahiran mereka. Mereka tinggalkan keluarganya. Dan mereka menjadi perantau di sini. Menjadi orang yang hijrah. Dan kami berikan lebih daripada kalian. Karena mereka betul-betul dalam kondisi yang tidak sama seperti kalian. Di situ baru orang-orang Ansar mengatakan, kami memilih engkau daripada harta kami ya Rasulullah. Ini sikap adil yang bukan berarti harus sama. Makanya kalau kita lihat Pak, untuk menjadi pemimpin yang adil itu nggak semudah yang kita bayangkan. Mungkin waktu lagi kampanye sih janjinya luar biasa. Janjinya itu sampai sembako dikasih. Pokoknya tenang saja, nanti kalau saya jadi anggota dewan, saya akan ini, saya akan bagikan ini, saya berikan kepada Anda. Tapi untuk mempertahankan komitmen itu yang paling susah. Maka jangan pernah memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin kalau kita belum siap untuk bersikap adil. Karena lawan katanya, ingat di sini, lawan kata daripada adil adalah orang yang curang, yang tidak adil. Ya, artinya tadi orang yang adil, pemimpin yang adil, dia ada dalam perlindungan Allah, berarti yang tidak adil di dalam kehinaan yang Allah berikan. Diambil ke situ aja. Jadi siapapun pemimpin yang tidak adil, tunggu tanggal mainnya. Ya, di dunia saja Allah sudah buktikan kok Pak. Di Nepal itu bagaimana itu? Perdana Menteri, presidennya lari ketakutan karena apa? Tidak adil. Tidak memberikan kemaslahatan buat umat. Mungkin saat ini untouchable, nggak tersentuh, tapi nanti satu waktu hukum Allah itu akan terjadi, hukum Allah itu akan berlaku. Ya, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau di dunia kau bisa lolos, nanti di akhirat
Orang yang tidak adil ketika menjadi pemimpin akan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang paling kecil dalam lingkup hidup kita adalah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya, betul enggak? Kullukum kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa kalian sebagai seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adil enggak Anda kepada anak-anak kita, anak-anak Anda? I'dilu baina auladikum. Adilah kalian terhadap anak-anak kalian. Saya yakin Pak, di hati kita terhadap anak yang kita punya itu seringkali kita lebih sayang kepada si A daripada si B. Nah, ini yang harus kita jaga betul. Sekarang saya mau tanya, anak SD dibelikan sepeda, yang kuliah dibelikan motor, adil nggak? Adil nggak? Adil. Adil itu tidak harus sama. SMP dibelikan sepeda, yang kuliah dibelikan motor sama orang tuanya, adil nggak? Adil. Karena belum masanya dia. Nah, sekarang Anda menjadi sebagai kepala rumah tangga, sudah adil belum kepada anak-anak Anda? Ada yang punya istri 2? Ada nggak? Ada. Oh, 3 ya, bukan 2 ya. Adil nggak Anda? Makanya diperbolehkan itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berbuat adil, maka cukup berapa? 1. Udah nggak usah dibahas. Ya, jadi susah Pak untuk adil tadi. Ya, kita punya istri 2, hukumnya sunnah, tapi adil hukumnya wajib. Lebih utama wajib daripada sunnah. Bahkan khotib itu selalu hari Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dah, ini yang pertama, ada 7 nih panjang. Jadi siapapun pemimpin yang bisa melakukan kepemimpinannya dengan adil, maka dia naik pada tingkatan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Apa kemuliaan yang dia dapatkan? Yudilluhu yaumal qiyamah. Dia akan dilindungi oleh Allah. Dia tidak merasakan panas yang sangat dan sangat diistimewakan, diberikan keutamaan. Di mana yang lain sulit mendapatkan itu. Hanya kepada pemimpin yang adil. Kalau Anda bukan sebagai seorang pemimpin, ada lagi di sini. Ada 7 yang mendapatkan perlindungan. Siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Orang yang anak muda yang selalu beribadah kepada Allah. Anak muda yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena biasanya yang lebih dekat kepada Allah, yang banyak hadir di dalam majlis bukan anak muda. Ya. Ya, pensiunan tuh ya. Ya, udah dekat waktunya. Ini kayak orang tua kita Junaidi ya, udah tua tuh ya, baru datang ke majelis, tapi masih muda, beliau juga rajin ngaji. Ya. Untuk jadi seorang anak muda yang terikat, yang selalu dekat dengan Allah, itu nggak mudah. Karena masa muda itu masa yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kita akan merasakan nikmatnya menjadi anak muda ketika kita tua. Anda akan merasakan kenikmatan sehat ketika Anda sakit. Anda akan merasakan kenikmatan keselamatan ketika Anda mendapatkan musibah. Jadi ketika kita menjelang tua, baru kita rasakan betapa nikmatnya dulu waktu masih muda. Tapi sayang berapa banyak orang yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru setelah tua ingat, ya Allah, umur sudah segini. Mau ngaji pakai kitab mata udah nggak ngelihat. Ya, duduk di majelis taklim dari mulai bersila, betekuk, belonjor, ya. Nyender. Ya, dulu masih muda enak nggak? Masih muda habis waktunya cuma buat mancing aja. Ya. Masa muda habis waktunya cuma main catur. Ya. Saya bingung kalau ngelihat jalan tuh Pak, mau ngajar ngelihat anak muda pada kumpul, ya. Ngobrol ke sana kemari, habis waktunya.
hanya untuk sesuatu yang tidak memberikan dampak manfaat untuk akhirat. Jadilah anak muda yang dekat kepada Allah. Dari muda kita menuntut ilmu. Saya bahkan dari tamat SD sudah ditaruh di satu tempat yang jauh dari Jakarta. Pada masa itu Pak, dari Ponorogo ke Gontor saja itu pakai delman itu. Pakai delman. Bayangkan itu. Jarang anak Jakarta Utara berangkat ke sana. Dari 7 orang yang hadir, yang daftar, yang lulus cuman saya, yang 6 pindah ke Ngabar, nunggu tahun depan. Sendirian. Masih muda udah jauh dari orang tua. Karena orang tua saya mengatakan bukan saya benci, bukan saya tidak sayang kepada kamu. Justru karena saya sayang, ayah sayang kepada kamu, ayah taruh kamu di sini. Biar kamu belajar yang betul, yang benar. Jadi jangan jadi anak muda yang cengeng. Jauh dari orang tua. Jadilah anak muda yang selalu mencari ilmu, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang akan mendapatkan perlindungan. Karena susah untuk menjadi anak muda yang dekat dengan Allah, susah. Jadi kita melihat ya biasanya yang dekat sama Allah bukan anak muda, justru orang-orang tua. Tapi anak-anak muda di sini insya Allah. Bahkan banyak ya anak-anak muda yang dimana saya ngajar selalu hadir gitu. Ya sampai dijadwalkan tuh, dia tahu jadwal saya itu di mana. Saya ngajar di sini, saya lihat ada dia juga. Saya ngajar di sini ada dia juga, masya Allah. Ya manfaatkanlah hidup ya dari muda kamu. Kamu akan merasakan nikmatnya muda ketika kamu tua. Tapi ketika tua kamu tidak merasakan kenikmatan muda, itu adalah karena kamu menyia-nyiakan masa muda kamu. Kamu tidak manfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu. Ya, makanya masa muda waktu kecil belajar ilmu seperti menulis di atas apa tadi? Batu. Ya. Kalau tua menuntut ilmu seperti apa? Di atas air. Jadi hilang terus. Coba dah tanya nih yang udah pada tua, bulan lalu pelajarannya apa? Lupa pasti. Ya karena udah tua terlalu banyak apa tadi? Pikiran. Makanya saya punya teman dulu di pondok Pak, Syakir. Cerdas, sayang umurnya pendek. Ya. Itu setiap malam itu dia selalu mengganggu teman-teman belajar. Tapi yang saya herankan, kelasnya itu selalu di atas. Kalau kita dulu kelas 1 ada berapa kelas misalnya, ada 5 kelas. Maka yang paling tinggi, yang cerdas itu adalah B. Turun ke C. Turun lagi ke D, turun lagi ke E, ke F, ada 5 kelas. Dan dia tidak pernah turun di B terus. Kelas 1-nya B, 2B, 3B. Tapi setiap malam dia ganggu teman-teman belajar. Saya bilang, nih anak kapan belajarnya? Sampai kelas 6 saya tanya, antum tuh Masya Allah, saya aja turun naik, dari B turun ke C, turun lagi ke D. Kamu terus di atas di B. Apa yang kamu manfaatkan dengan belajar? Caranya bagaimana belajar kamu? Ternyata belajarnya subuh Pak. Subuh itu pikiran belum apa, masih fresh, belum banyak yang ini. Dan saya selalu duduk di depan. Ini buat anak muda. Saya nggak pernah kalau guru ngajar tuh duduk di belakang. Semua apa yang disampaikan guru saya catat. Mendengar dengan mencatat beda. Ya. Kalau mendengar itu bisa lupa. Kalau mencatat ada pergerakan tangan dan ini berpikir, semuanya kecatat. Maka begitu anak-anak bubar kelas, mereka makan, saya mengulang kembali dari mata pelajaran yang pertama sampai terakhir saya baca. Malam saya nggak perlu ulang lagi, udah melekat di otak saya. Baru subuh saya ulang kembali. Oh ini yang membuat anak-anak muda ini belajar yang betul adalah waktu kapan tadi? Subuh. Artinya kan kita bisa mengambil kesimpulan. Kenapa malam belajar kurang efektif dibandingkan belajar subuh? Karena sudah terlalu banyak apa tadi yang dia alami. Waktu subuh bangun dari tidur belajar. Sama seperti orang udah tua belajar, itu udah terlalu banyak beban yang ada di otak dia. Ya, makanya ngaji hari ini yang tua-tua ya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Alhamdulillah. Ya tapi sedikit-dikitnya ada juga yang melekat, yang bisa kita ambil. Udah paham? Nah, yang kedua siapa? Orang yang anak muda yang dekat kepada Allah. Dan yang ketiga,
Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, mu'allak. Makanya Pak, marbot itu kan dari bahasa Arab. Marbutun, robata yarbutu, mengikat. Maka marbot itu adalah orang yang terikat dengan masjid, marbutun. Jadi hidupnya hanya mengurusi masjid, hidupnya hanya dari masjid ke masjid. Jadi orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Pokoknya di mana ada masjid, di situ ada majelis salim, dia datang. Kembali dia pulang ke rumah, dikatakan di sini. Dan saat dia kembali, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Sampai ketika dia pulang, dia balik lagi ke masjid. Selalu terikat dengan masjid. Artinya orang yang selalu berada di rumah Allah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang selalu menuntut ilmu. Dia selalu berada di masjid karena di dalam masjid itulah tempat di mana keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Energi-energi kebaikan itu ada di masjid. Dia tidak mau jauh-jauh dari kebaikan. Itulah yang dimaksud rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya, ini energi yang ada di sini Pak, Masya Allah luar biasa. Maka antum rasakan dah. Beda duduk di masjid sama duduk di pasar, beda. Beda nggak? Di masjid hati kita terasa tenang, nyaman. Ada kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ada yang dagang di sini? Wah, saya besok nggak mau dagang. Maksudnya apa? Seburuk-buruk tempat adalah pasar, banyaknya kecurangan itu adanya di mana? Pasar. Banyaknya penipuan adanya di mana? Di pasar. Ya, kurangin timbangan ya di pasar. Tapi di masjid penuh dengan kebaikan dan selalu energi kebaikan itu mengalir di antara kita. Maka antum lihat kenapa di Masjidil Haram kalau kita sholat pahalanya sampai 100.000 kali. Kenapa di Masjid Nabawi 10.000 kali, Masjidil Aqsa 1.000 kali. Di Masjid Al-Amra beda dengan sholat kita di Masjid As-Suada. Di As-Suada beda dengan kita sholat di Masjid Luar Batang. Karena masjid yang semakin lama dipakai untuk ibadah, maka setiap orang yang ada di masjid itu dan melakukan ibadah, energi kebaikan itu keluar dan terakumulasi. Sehingga menyerap kepada orang yang hadir di tempat itu. Masjidil Haram nggak pernah berhenti untuk dipakai ibadah. Sudah 1.400 tahun masjid itu dipakai untuk ibadah. Tidak ada berhenti orang tawaf di situ. Setiap orang yang tawaf maka mengeluarkan energi kebaikan. Dan itu yang menjadi magnet buat orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Artinya orang yang hatinya terikat dengan masjid, hatinya terikat dengan kebaikan. Dia akan selalu datang ke tempat yang baik. Begitu dia pulang ke rumah, dia tunggu waktu asar. Dikit lagi asar, berangkat ke masjid. Habis sholat asar dia pulang lagi ke rumah. Magnet itu narik dia karena dia orang baik. Maka tadi frekuensinya sama. Akhirnya dia tertarik lagi datang ke masjid. Maka sulit orang yang tidak baik itu untuk datang ke masjid. Karena di sini nggak terikat. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak ada magnet yang menarik dia untuk datang ke masjid. Jadi kita nggak bisa melarang orang untuk berangkat ibadah umroh. Untuk pergi haji berkali-kali. Karena ini terikat. Itu selalu dipanggil. Selalu ingin hadir ke sana. Cuman saran saya, kalau sudah berangkat haji, ya sudah sekali saja. Berikan kesempatan kepada yang belum. Ya, tinggal Anda umroh saja dah. Ya, bukan apa-apa, kasihan. Ya, sampai nunggu berapa tahun? Ya, 20 tahun, 30 tahun. Ya, ini kan duit saya Ustadz. Kapan saja mau berangkat haji, wah, saya bisa. Ya betul. Tapi punya empati, punya kepedulian. Jauh lebih mulia dibandingkan ibadah itu sendiri. Ya,
berikan kesempatan kepada yang lain. Ya, Anda tinggal melakukan ibadah umroh, ya, insya Allah. Ya, Bapak bisa bayangkan ya, ini kalau kita bilang masjid Islamic Center aja dibandingkan dengan Al-Hamra, beda. Islamic Center itu dulunya tempat apa? Untuk sampai kepada titik nol, break even point, sampai kepada titik nol itu lama. Sampai tanah itu menjadi bersih dari tempat-tempat maksiat yang dulu dilakukan, baru nyampe ke nol. Makanya kan terjadi terus kasus kebakaran dan lain sebagainya. Lagi dibersihkan oleh Allah. Ya, tapi Masjid Al-Hamra jauh dibandingkan dengan Islamic. Masjid As-Suada juga yang sudah puluhan tahun di sana. Masjid Luar Batang lebih lagi. Nah, inti daripada rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid bukan sekedar marbot. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan kebaikan. Karena kebaikan itu selalu ada di mana tadi? Di masjid. Sampai duduknya kita di majelis taklim, pahalanya seperti sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ini ketua-ketua masjid, Masya Allah, selalu yang dipikirkan masjid. Kebaikan, kemaslahatan buat masjid. Ini yang nanti akan mendapatkan perlindungan. Dalam perlindungan Allah, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Udah berapa tuh? 3 ya. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Tahabba fillah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul. Wabtaraqa alaihi, dan dia berpisah juga karena Allah. Jadi adalah rajulun, ya seseorang, rajulani, seseorang tahabba fillah, dia mencinta karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul juga karena Allah. Dan berpisahnya wabtaraqa sama, dan berpisahnya alaihi karena Allah. Jadi orang yang saling mencinta, dekat satu dengan yang lainnya, itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, tapi karena Allah. Dia menyatu karena Allah, dia berpisah juga karena Allah. Ini yang sering ada di hati kita. Kenapa Anda dekat dengan seseorang? Anda dekat dengan itu, kaya dia. Gak masuk ini perlindungan nanti ya, dalam perlindungan Allah. Orang yang dekat dengan seseorang karena Allah, karena dia ahli ibadah, karena dia alim, karena dia berilmu, saya akan dekat dengan dia. Tapi begitu dia sudah keluar, saya akan berpisah dengan dia. Ini nggak kepake buat buzzer, nggak kepake. Buzzer nggak, pokoknya sampai mati kata dia, saya bela dia habis-habisan, mau benar mau salah. Nggak dapat perlindungan. Anda akan berpisah kepada seseorang ketika Anda lihat dia sudah tidak ada lagi di jalan yang benar. Anda akan mundur. Saya tidak lagi akan dekat dengan dia. Selama dia ada di jalan Allah, itu adalah sahabat saya. Itu adalah orang yang saya cintai. Kalau ini kan nggak kepake. Orang kalau sudah jadi buzzer itu kan yang dipikirkan bukan Allahnya, yang dipikirkan menguntungkan nggak buat dia. Jadi komisaris nggak nanti buat dia. Benar nggak? Yang dipikirkan kan itu. Nah maka buat kita semuanya, ayo kita bersahabat karena Allah. Anda dekat kepada seseorang karena dia ahli ibadah. Anda dekat kepada dia karena dia orang berilmu. Ya. Nanti nilainya tinggi di sisi Allah. Anda akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya, tahabbabillah. Itu ada moto ya di grup pondok saya. Persahabatan 2 dimensi. Apa persahabatan 2 dimensi? Persahabatan dunia dan akhirat. Bahwa kita bersahabat bukan hanya di dunia saja. Kita tetap bersahabat sampai di akhirat nanti. Karena kita bersahabat karena Allah. Kita akan bertemu kembali nanti di akhirat. Kalau tidak cukup waktu kita untuk bertemu di dunia, nanti Allah berikan waktu yang panjang di akhirat. Itu Pak. Kalau sudah kumpul teman-teman satu pondok, rasanya 1 hari itu nggak cukup, Pak. Untuk meluangkan kerinduan itu nggak cukup. Sampai kita pengen sampai malam. Saya pernah lagi ada acara tajamu kumpul.
Itu sampai jam 12 malam ngobrol, cerita, saling bertukar sapa, bertukar cerita. Habis sholat subuh kumpul lagi. Rasanya waktu itu nggak cukup buat kita. Makanya sampai satu sahabat bilang, ini persahabatan kita adalah persahabatan 2 dimensi. Kalau di dunia ini nggak cukup waktu kita untuk meluangkan rindu. Karena kalau sudah kumpul itu dari Sulawesi datang, dari Surabaya datang, ya. Kemudian dari Kalimantan datang. Sampai cerita masa-masa lalu ketika di pondok. Nanti di surga pun Anda akan bercerita tentang itu. Gimana dulu si Ano waktu teman kita waktu ngaji? Masuk surga atau tidak? Ada di surga yang keberapa dia? Akan saling bertanya. Dan setiap saat kenikmatan-kenikmatan berkumpul itu akan terasa nikmat. Karena berkumpulnya bukan karena sesuatu, tapi berkumpulnya karena Allah. Dan berpisahnya juga karena Allah. Saya sampai tahu, ya, teman saya itu nyolong pohon kelapa, buah kelapa. Itu kalau lagi kumpul nih si Ano dulu tuh nyolong kelapa. Jadi dulu di pondok kalau nyolong kelapa itu berlima, Pak. Yang 4 orang itu megang kain. Kain kan segi 4 tuh. Ya. Yang satu megang, yang satu naik ke atas. Jadi kelapa itu dijatuhin, nggak berbunyi, karena pakai taruh lagi. Tiba-tiba Kismul Aman keliling, keamanan keliling pakai senter. Man hada? Siapa itu? Buah lari yang 4. Kelapa tinggal yang satu di atas sendirian. Itu langsung di senter. Insir, turun. Wah, nyerosot. Habis ininya, Pak. Ya, sampai di kamar. Ente kan main, anak ditinggalin ya daripada dihukum. Akhirnya karena dia ketangkep, 5-5-nya kena. Besoknya dibotak semuanya 5-5-nya itu. Makhluk. Ya, jadi kalau sudah kumpul tuh nikmat. Tapi kumpulnya karena Allah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya kedudukan. Paham di sini. Nabi itu nggak pernah membeda-bedakan persahabatan. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah dan semua merasa dekat dengan Muhammad Rasulullah. Ya, kita kadang-kadang mencoba mendekat kepada seseorang bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu di balik itu semuanya. Ya, walaupun tidak bisa kita terusin ya. Yang keberapa tadi? Ente jangan ngurang-ngurangin 4 apa 5 ini. Sekarang kelima ya. Yang kelima, rajulun da'athu, rajulun dzakarallah fi khalwatin fafadat ainah. Ya, yang kelima adalah orang yang apabila disebut nama Allah maka jatuhlah air matanya. Ya. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada kalimat yang mengguncang hatinya sampai air matanya jatuh. Ya. Kita baca apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, terus wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ketika nama Allah kita sebut, air mata kita jatuh. Air mata itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dialah yang nanti akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Ketika nama Allah disebut, ketika kekuasaan Allah, ketika kebesaran Allah kita sebut, ketika disebut tentang neraka dan surga, kemudian jatuh air mata kita. Berapa banyak orang yang hatinya keras, disebut nama Allah tidak masuk sama sekali. Orang ini akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya, udah ada nih dari yang 5, antum udah ada ya kelihatannya ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, amin. Ya. Yang keenam kata Nabi adalah, nah ini buat anak muda ini. Rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin.
Orang yang dipanggil oleh perempuan yang cantik, terpesona, mempesona, dia mengatakan, inni akhafullahu rabbal alamin. Aku takut akan Allah yang maha menguasai alam semesta. Jadi orang yang tidak tergoda dengan perempuan cantik. Ini dari 5, yang paling berat yang kemana nih? Yang mana ini? Yang keenam. Seperti siapa ini? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu Nabi Yusuf, Masya Allah Pak. Zulaikha itu Masya Allah, cantiknya luar biasa. Tapi ketika digoda oleh Zulaikha, lari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Inni akhafullah, aku takut akan Allah. Ya. Jadi bisa nggak menjaga mata kita? Bisa nggak kita menjaga aurat kita? Jangan sampai disebabkan karena perempuan kemudian Anda tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kecuali istri ya, lain beda itu. Kalau istri yang manggil datang gitu ya. Tapi kalau da'athu imra'atan mansabin data mansibin, apabila seorang wanita cantik yang menggoda diri Anda mengatakan inni akhafullah, aku takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Balasannya nanti adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda. Udah, ya nggak perlu diterangkan panjang lebar, antum bisa paham itu. Ya, ini mata kalau di pasar kan Masya Allah banyak benar yang bulak-balik tuh. Ya. Nah, jaga ghaddul basar, jaga pandangan mata. Dan bukan itu saja, apabila dia mengajak, nomor handphonenya berapa? Nah, nggak ada handphone. Nah, itu termasuk tuh. Ente kalau ditanya sama perempuan cantik, HP-nya berapa? Nomornya berapa? Ente kasih apa enggak? Nah. Jun dikasih nggak Jun? Tuh kapan lagi? Ente baru diajarin gimana sih? Ya coba WA-nya berapa, WA berapa tuh? Nah, ini kadang-kadang Pak masih minta tuh ya. WA berapa sih WA-nya? Ini kan percikan-percikan awal dari mulai antum tidak menjadi mulia di sisi Allah dari situ. Maka hindarkan itu semuanya. Karena bagaimanapun juga kan dulu dikatakan harta tahta wanita. Tambah satu lagi tuh Toyota. Harta tahta wanita Toyota itu. Udah kalau udah ke Alphard udah kelas dia tuh ya. Tapi sekarang kita lihat alhamdulillah kemarin saya ceramah di Cianjur Pak. Syukur kemarin. Gak ada lagi di jalanan tuh tetot-tetot, gak ada lagi itu. Jadi orang-orang yang punya jabatan itu kan selalu pengen diistimewakan. Ya, dia melihat kondisi keadaan sekarang sudah berubah mudah-mudahan. Jangan merasa istimewa. Ya. Anda adalah wakil kita, Anda adalah orang yang harus berkhidmah kepada rakyat, bukan harus diistimewakan oleh rakyat. Ya kadang-kadang dengan nomor yang ada di depan itu, waduh, ingin selalu diistimewakan. Semuanya macet. Ya. Jangan selalu kita pengen beda dengan yang lainnya. Rasulullah itu ada selalu bersama dengan umat. Ya, tidak ingin diismakan, duduk bersama dengan umat siapapun itu ya. Nah yang terakhir kata Nabi yang mendapatkan perlindungan dari Allah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha, orang yang bersedekah dan kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu, sampai ketika dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangannya, tangan yang sebelah tidak tahu. Jadi nggak usah diberitahu kepada orang, sampai tangan kita aja kalau perlu nggak boleh tahu kalau kita sudah bersedekah. Ini yang mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan perlindungan di sisi Allah, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ya. Alhamdulillah, kalau Bapak sudah paham yang 7 ini, mudah-mudahan ada salah satu dari 7 ini bagian daripada kita. Nanti kalau sedekah ke pengurus masjid, Bang Haji Beduk, nih buat masjid 10 juta. Ya. Saya nggak mau diketahui sama siapa-siapa. Tulislah hamba Allah saja. Cakep nggak itu? Cakep. Nanti diumumin di masjid. Alhamdulillah kita terima dari hamba Allah 10 juta. Itu hamba Allah yang ngasih 10 juta. Ngomong sama temannya, lu tahu nggak hamba Allah siapa? Kata temannya, siapa? Gua itu. Ini nggak dapat apa-apa ini. Pengen dipuji oleh manusia. Jadi kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, jangan perlu disebut. Ya.
Ya, mudah-mudahan nih dari 7 ini bisa ya kita masuk di antara yang 7 tadi dan kita mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis. Siapa saja orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Yudilluhumullah yaumal qiyamah la dilla illa dillu. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang anak muda yang rajin ibadah. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Selalu yang ada di pikiran adalah kebaikan untuk selalu datang ke tempat yang baik. Dan yang keempat adalah dua orang yang saling mencinta karena Allah. Kecintaannya bukan karena harta, kecintaannya bukan karena jabatan. Kalau teman lagi ada di atas, sering sahabatnya banyak, tapi ketika temannya ada di bawah, seringkali dia nggak mau berteman. Padahal tadi berteman bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dia bercinta karena Allah, dia berpisah juga karena Allah. Saya nggak mau lagi bersahabat dengan dia. Kenapa? Jalannya udah nggak benar. Itu berpisahnya juga karena Allah. Dan kemudian orang yang selalu mengalirkan air mata ketika nama Allah disebut. Hatinya begitu lembut ketika sentuhan Allah itu ada dalam Al-Quran yang dia baca. Air matanya akan mengalir. Kemudian berikutnya adalah orang yang selalu menjaga auratnya, pandangan matanya. Dia sanggup untuk menolak ajakan-ajakan yang tidak baik dari perempuan-perempuan yang cantik. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ya, insya Allah mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bagian dari berapapun Anda menjadi bagian yang 7 tadi, sehingga Allah akan melindungi Anda pada hari kiamat di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon bacakan suratul Fatihah terkhusus buat anak putri saya atau cucu saya, Zuraidah binti Nur Muhammad Tahir yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yaqdiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.